Karena umumnya manusia rasa sedih atau stresnya itu dari memikirkan masa depan yang masih jauh, yang itu belum tentu kita akan mengalami. 1 bulan kemudian, setahun kemudian sudah dipikirkan, sudah didatangkan begini begitunya sehingga kalut atau cemas atau sedih dan sebagainya. Nah, ini berarti rohnya belum puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama Buya As-Sofa di channel Sofa Wafa, yakni solusi hidup Sofa. Ngomong-ngomong tentang puasa nih ya Bu ya. Buya itu sering menjelaskan di pengajian Rebuan Ahad Karim, di banyak-banyak ini kajian itu ada 3 puasa di dalam murid ketarekatan itu. 3 puasa yang dimaksud itu apa Bu ya? Puasa syariat, puasa tarekat, puasa hakikat. Puasa syariat? Puasa syariat itu puasa umum. Ya, dimulai dari wajibnya selama setahun hanya 1 bulan, bulan Ramadan. Dimulai fajar shadiq, diakhiri ghurubus syams, terbenamnya matahari. Menahan diri dari makan, minum, berhubungan suami istri di siang hari. Kemudian ya menahan lisan dari berucap yang tidak benar dan tidak baik, termasuk menahan lisan dari ghibah terutama yang merusak amal. Ghibah itu apa? Ngerasani, membicarakan keburukan atau kekurangan orang lain yang bila orang lain itu dengar tentu tidak suka. Itu namanya ghibah. Banyak di perempuan ya. Iya. Yang perlu dijelaskan adalah puasa tarekat. Puasa tarekat itu puasanya akal. Menahan akal dari berpikir negatif. Jadi waktunya 24 jam. Puasa tarekat itu 24 jam. Jadi tidak sama dengan puasa syariat ya? Enggak sama. Yang waktunya 24 jam. Puasa akal atau puasa tarekat itu sama dengan ngakali nafsu. Perang melawan hasrat diri rendah. Jadi akal berpikir bagaimana agar nafsu kita itu hasrat keinginan rendahnya itu bisa diminimalisir atau bisa di-off-kan. Mati kalau bisa dimatikan dari keinginan hawa nafsu yang selalu mengarah ke kesalahan, keburukan, kerendahan dan semisalnya. Karena semua anggota tubuh ini disetir atau diremote oleh akal kita. Jika akal kita puasa dari berpikir negatif, maka anggota tubuh kita akan berada dalam koridor kebenaran, tidak ketaatan, tidak menyalahi perintah-perintah Allah dan Rasul-Nya. Namun jika akal dibiarkan liar, tak terkendali, maka anggota tubuh luar ini akan mengarah kepada kemaksiatan atau keburukan yang akibatnya akan menyesal di kemudian hari. Nah, puasa akal ini jauh lebih berat dibanding puasa perut atau puasa raga atau puasa jasad atau puasa zahir
atau puasa luar diri, yaitu puasa syariat ini. Puasa tarekat itu apakah berlaku hanya orang-orang yang bertarekat saja atau orang umum atau Sesungguhnya itu tidak bisa dipisahkan dengan puasa syariat. bukan sendiri-sendiri puasa syariat? Enggak sendiri-sendiri, karena sebagaimana akal kita dengan fisik atau raga kita ini enggak sendiri-sendiri, satu kesatuan yang masing-masing harus berjalan di jalan yang benar. Jalannya akal ya di firman Tuhan, sabda Nabi, dan hikmatul aulia atau qaul ulama. Selain tadi itu berarti akal kita berada di jalan salah atau di jalan sesat atau di jalan yang tidak diridhoi Allah. Akal yang biasa berpikir negatif, yang tidak terbimbing oleh wahyu atau sabda atau qaul ulama, itu harus dipuasakan di bulan Ramadan ini. Karena Allah tidak menerima puasa kita seharian, kita tidak makan, tidak minum, tidak menggauli istri, namun akal pikiran kita berpikir yang dilarang atau apa, itu Allah tidak menerima. Nah, ini harus dimengerti ini. Banyak orang yang puasa, Nabi bersabda, tidak dapat apa-apa dalam puasanya itu. Nggak dapat apa-apa kecuali dapat lapar dan dapat haus, nggak dapat pahala. Itu karena nggak puasa akal. Akalnya tidak dipuasakan, akalnya tidak dikendalikan, akalnya dibiarkan berpikir ke arah kiri atau memikirkan hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah. Maka ya, di bulan suci Ramadan ini akal pun harus disucikan dari kebiasaannya berpikir negatif atau berpikir jorok atau berpikir yang enggak. Itu yang disebut puasa thariqah. Ada lagi puasa hakikat, yaitu puasanya ruh. Puasanya jiwa dan ruh. Dari puasa roh itu memendekkan angan-angan. Sependek mungkin, kalau bisa tidak berangan-angan melebihi 1 hari. Karena umumnya manusia rasa sedih atau stresnya itu dari memikirkan masa depan yang masih jauh, yang itu belum tentu kita akan mengalami. 1 bulan kemudian, setahun kemudian sudah dipikirkan, sudah didatangkan begini begitunya sehingga kalut atau cemas atau sedih dan sebagainya. Nah, ini berarti rohnya belum puasa. Kalau rohnya puasa, dia tidak akan berangan-angan melebihi sehari. Jasad itu dilaparkan akan sehat. Akal kalau dikendalikan akan bijak. Roh kalau ditenangkan dengan pendek angan-angan, kalau bisa mendiami waktu sekarang, tidak ke waktu nanti, ini akan bahagia, akan sehat rohani, akan sehat jiwanya, dan akan sehat pula jasmaninya. Itulah tujuan dari perintah puasa, sumu tasihhu, berpuasalah kalian, niscaya kalian sehat. Nah, ini benar-benar sehat jasmani, sehat rohani, dan sehat jiwa, akal, hati, sehingga bulan puasa ini benar-benar siangnya diisi dengan aktivitas yang bermanfaat, malamnya diisi dengan munajat,
takarub kepada Allah dan semisalnya, sehingga benar-benar ketika selesai bulan Ramadan kembali ke fitrah. Namun umumnya orang kembali ke nafsu, nggak kembali ke fitrahnya, tapi balik nang nafsu maneh, ngumbar nafsu maneh. Ya, ini yang harus diperhatikan. Iya, cukup berat ya teman-teman, kali ini cukup berat, cukup penjelasan puasa ini cukup apa ya, ya menguras pikiran yang lebih ini ya. Soal 3 puasa, puasa syariat, tarekat, sama hakikat ini ada quote-nya Buya seperti ini cukup quote saja. Keinginan adalah sumber segala kederitaan, dan ketidakpuasan yang berlangsung terus-menerus menjerat kita masuk ke dalam pusara penderitaan yang tak berujung. Ingin puas, puasalah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.